Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3 subtema 1 dari tema 6, di mana materi yang akan kita pelajari terdiri dari 3 materi dari masing-masing muatan pelajaran yang berbeda tentunya. Muatan pembelajaran yang pertama adalah bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari materinya adalah membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. 3 kali berurutan pembelajaran 1, 2, dan 3 itu berkaitan dengan teks eksplanasi. Jadi kamu harus menyaksikan benar-benar video pembelajaran 1, 2, dan saat ini yang ketiga. Kemudian materi yang kedua dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi adalah mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Dan materi yang ketiga dari muatan pelajaran PPKN dengan materi hak sebagai warga negara dan hak sebagai pelajar. Gimana? Sudah siap dalam belajar materi pembelajaran 3 ini? Yuk sama-sama kita bahas satu persatu dari materi tersebut. Langsung saja kita bahas materi yang pertama. Materi yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana kita akan membahas atau mengulas tentang membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Sebelumnya kita sudah membahas ya teks eksplanasi itu apa. Nah, di sini kita membuat kesimpulan. Kesimpulan yang kita sering temukan atau kita sering buat adalah dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Nah, kesimpulan sekali lagi ya, dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Jadi itulah yang namanya dengan kesimpulan. Nah, perhatikan contoh berikut nih. Contohnya mana? Contohnya berikut. Nah, di sini ada pernyataan ya, dan di sini juga ada kesimpulannya. Pernyataan yang pertama, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Nah, ini pernyataan yang pertama nih. Yang kedua adalah pernyataan yang kedua, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Dari dua pernyataan 1 dan 2, kita harus membuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Ternyata kesimpulannya adalah panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Gimana? Mudah ya dalam membuat kesimpulan dari pernyataan 1 dan 2, karena dua pernyataan ini hampir saja mirip ya. Hampir mirip karena berkaitan dengan pengaruh terhadap suatu benda dan wujud benda. Mudah ya, mudah-mudahan ya kamu bisa nih. Karena ini materinya gampang nih ya. Kemudian nah, ini pernyataan dari 3 pernyataan nih. Membuat kesimpulan dari 3 pernyataan. Kalau tadi sebelumnya 2, ini ada 3. Pernyataan yang pertama adalah manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Ingat ya, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Sedangkan pernyataan yang kedua adalah makanan diubah menjadi energi panas. Yang ketiga pernyataannya adalah panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. 3 pernyataan ini itu kita dapat membuat satu kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah dalam beraktivitas atau dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Di mana mudah ya? Antara pernyataan 1, 2, dan 3 dirubah menjadi kesimpulan menjadi satu kalimat utuh padu. Dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Pernyataan-pernyataan ini sebenarnya bisa berubah tergantung nanti soal yang akan kamu temui dalam kenyataannya. Bisa saja pernyataan 1, 2, dan 3 ini dalam bentuk paragraf. Pokoknya yang harus digarisbawahi adalah kamu ambil poin utamanya dalam setiap paragraf. Kalau bentuknya paragraf. Kalau bentuknya pernyataan seperti ini dalam bentuk satu kalimat, lebih gampang lagi. Setelah itu
Dari kalau misalkan soalnya dalam bentuk paragraf, kamu bikin dalam satu kalimat, lalu yang terakhir setelah semuanya dibikin satu kalimat, kamu jadi gabungkan menjadi satu, menjadi kesimpulan. Udah ya, mudah-mudahan kamu bisa nih, saya doakan nih. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di slide ini kita akan menemukan materi kedua dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, di mana materi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Ini adalah contoh ya, kalau kita lihat gambarnya, contoh interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi, kalau kita perhatikan baik-baik atau yang kita sering lakukan, adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Itu yang disebut dengan atau pengertian dari interaksi. Diulang ya, suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Nah, manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Jadi nggak dibuat-buat nih antara manusia dengan lingkungan alam. Jadi dia melakukan interaksinya, saya, kamu, dan semua orang ketika melakukan interaksi dengan lingkungan itu terbentuk secara alami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita menemukan soal-soal latihan dari pembelajaran ini. Sekali lagi, bahwa soal latihan ini adalah soal yang harus kamu jawab setelah menyaksikan video pembelajaran ini. Ingat ya, dalam menyelesaikan atau menjawab soal latihan ini, usahakan kamu mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kamu dan jangan meminta bantuan dari orang lain agar kamu menjadi lebih baik lagi dari hari yang kemarin. Kita lanjutkan. Dengan materi yang ketiga dengan muatan pelajaran PPKN kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Yang akan kita pelajari adalah hak sebagai warga negara dan hak sebagai pelajar. Hak, nah namanya juga hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ini adalah pengertian dari hak. Jadi hak itu sesuatu yang harus kita terima. Nah, sedangkan hak sebagai warga masyarakat yang kita harus terima ketika kita berada di dalamnya atau bagian dari di dalamnya, maka hak yang harus kita terima adalah satu, berpendapat di depan umum. Jadi kita boleh berpendapat, mengemukakan pendapat kita di tempat umum atau di depan umum. Yang kedua adalah hak masyarakat adalah menggunakan fasilitas umum kayak seperti Transjakarta, angkot, dan lain-lain. Itu hak yang harus kita terima. Yang ketiga, hak warga masyarakat itu antara lain adalah mendapatkan rasa aman di jalan raya. Ini hak kita nih sebagai warga negara nih. Yang keempat, menganut dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Jadi ini hak pribadi yang harus kita terima ketika kita beragama. Jadi menganut dan menjalankan ibadahnya tanpa ada gangguan dari orang lain. Dan yang kelima, hak yang ada pada masyarakat atau dimiliki masyarakat adalah mendapatkan pendidikan. Jadi pendidikan itu hak semua orang ya, bukan hak seseorang, tapi hak semua orang yang harus diterima selaku masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, hak masyarakat itu adalah untuk ikut dalam pemerintahan. Jadi ini poin 6 ini yang kamu akan dapatkan atau akan kamu terima, atau bisa juga kamu sudah terima ketika kamu menjadi bagian dari warga masyarakat. Ada 6 poin hak warga masyarakat. Sedangkan kita lanjut ya slide berikutnya. Nah, sedangkan hak seorang pelajar, nah ini kamu nih, termasuk saya nih, yang menjadi pelajar pada saat itu,
Haknya antara lain ada 6 juga poinnya. Menggunakan fasilitas sekolah. Jadi hak kamu menggunakan fasilitas sekolah. Ingat, yang namanya menggunakan tidak harus merusak atau membuat jadi tidak bisa digunakan. Tetap ada hak orang lain juga agar orang lain dapat merasakan. Yang kedua adalah mendapat perlakuan yang adil di sekolah. Ini hak kamu nih ketika kamu berada di sekolahan. Yang ketiga adalah mendapat bimbingan dari guru. Ketika kamu mendapatkan bimbingan, ingat, usahakan dengarkan baik-baik apa yang arahan dari Pak Guru dan Ibu Guru kamu berikan ketika kamu berada di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang keempat, hak seorang pelajar itu adalah mendapat perhatian dari guru. Jadi guru harus memperhatikan murid dan murid merupakan hak dia untuk mendapatkan perhatiannya. Yang kelima adalah mendapatkan fasilitas belajar. Contohnya apa fasilitas belajar? Contohnya adalah buku paket yang kamu sedang gunakan atau kamu terima. Kemudian selain buku paket, ada meja, ada kursi yang berada di kelas masing-masing. Yang keenam, yang terakhir adalah memperoleh hasil belajar. Hasil belajar ini berarti berupa nilai ya. Setelah kamu melakukan aktivitas kewajiban kamu sebagai pelajar, mengerjakan soal, mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas, maka hak kamu juga memperoleh hasil belajar. Dari hak pelajar dan hak warga masyarakat, kira-kira kamu sudah mendapatkan belum? Kalau belum, sabar ya. Dan poin yang harus kita perhatikan atau kita cermati adalah kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis. Ingat ya, ini poin yang harus penting yang harus kita pahami, bahwa kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis. Ini adalah materi hak yang kita pelajari pada materi ketiga dari muatan pelajaran PPKN. Gimana? Mudah ya dalam memahaminya ya. Saya doakan kamu mudah nih dari materi pertama yang kamu sudah saksikan hingga saat ini kamu dapat mudah memahami pembelajaran ini dengan mudah. Demikianlah pembelajaran 3 yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahami semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.